Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Aziza Khairunisa dengan NIM 24129015, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng. Membacakan dongeng menjadi cara yang umumnya dilakukan orang tua pada anak sebelum waktu tidurnya. Selain membuat anak menjadi lebih tenang dan cepat tidur, ada banyak manfaat dari membacakan dongeng, seperti mengajarkan anak nilai moral kehidupan dengan cara yang menyenangkan, mengembangkan imajinasi, menambah pengetahuan anak, dan menambah kosakatanya. Dongeng kali ini adalah legenda cerita rakyat Batu Menangis yang berasal dari Kalimantan Barat, Indonesia. Batu Menangis, cerita rakyat Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua dan putrinya yang cantik jelita bernama Darmi di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, Indonesia. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah karena sang ayah tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun untuk memenuhi kebutuhan Darmi dan ibunya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sang ibu bekerja di sawah atau ladang orang lain sebagai buruh upahan. Sementara Darmi tumbuh menjadi seorang gadis yang manja. Apapun yang dimintanya selalu dikabulkan. Selain manja, Darmi juga seorang gadis yang malas. Ia hanya berdandan dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Suatu hari, ibunya pergi bekerja di ladang seperti biasa. Tapi kali ini rencananya ia akan bekerja hingga sore hari sebab musim panen sudah tiba. Setiap kali ibunya mengajak bekerja ke sawah, Darmi pun selalu menolak. "Nak, ayo bantu ibu bekerja di sawah," ajak sang ibu. "Tidak mau, aku tidak mau pergi ke sawah, nanti kuku dan kulitku kotor terkena lumpur," jawab Darmi menolak. "Apakah kamu tidak kasihan melihatku, nak?" tanya sang ibu. "Tidak, ibu saja yang sudah tua bekerja di sawah, karena tidak mungkin lagi ada laki-laki yang tertarik pada wajahmu yang keriput itu," jawab Darmi dengan ketus. Ibu Darmi mencoba untuk tetap bersabar dan menahan amarahnya terhadap ucapan Darmi tersebut. "Kalau begitu Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini, karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai memasak, maukah mengantarkannya ke ladang untuk ibu?" tanya ibundanya dengan lembut. Saat itu, Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah itu begitu terkejut mendengar permintaan ibunya. "Tidak mau, Bu. Jika aku memasak, rambutku bisa bau tungku, Bu. Aku kan habis keramas. Lalu jika aku mengantarkan makanan ke ladang, nanti kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran," jawab Darmi kepada ibunya. Sang ibu yang mendengarkan jawaban itu sangat sedih dan ia hanya mampu menggelengkan kepalanya. Ibu Darmi pun pergi ke ladang. Meski Darmi tidak mau menolongnya, ia tetap pergi ke ladang dengan semangat. Ia bekerja dengan sangat keras mengumpulkan hasil panen yang akan dijualnya ke pasar besok. Ketika waktunya makan siang tiba, Ibu Darmi terus bekerja. Ia tidak memperdulikan perutnya yang merintih kelaparan. Toh tak ada yang bisa dimakan juga. Saat merasa kelelahan, ia hanya beristirahat sebentar sambil meminum air kendi yang dibawanya dari rumah. Di dalam hati ia berdoa, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku dan lepaskanlah dia dari sifat malasnya." Sore pun tiba. Waktunya Ibu Darmi menghentikan pekerjaannya dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya ia karena di sana pun tidak ada makanan yang bisa dimakan.
Ternyata Darmi benar-benar melakukan apa yang dikatakannya pagi tadi bahwa ia tidak mau memasak. Melihat ibunya sudah sampai di rumah, Darmi malah marah-marah dan memaksa-maksa meminta uang upah hasil bekerja sang ibu untuk membeli alat kecantikannya. "Mana uang upah itu?" seru Darmi kepada sang ibu. "Jangan, Nak. Uang ini untuk membeli kebutuhan hidup kita hari ini," ujar sang ibu yang memohon. "Tapi bedakku sudah habis, aku harus beli yang baru," kata Darmi. "Kamu memang anak yang tidak tahu diri, tahunya menghabiskan uang, tapi tidak mau bekerja," kata sang ibu yang kesal. Walaupun kesal dan marah, sang ibu tetap memberikan uang upahnya kepada Darmi. Hal ini pun terus terjadi. Hingga keesokan harinya, Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh sang ibu untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan ini selalu terjadi hampir setiap hari. Pada suatu hari, sang ibu hendak pergi ke pasar, dan Darmi berpesan untuk dibelikan sebuah alat kecantikan. Namun, ibunya tidak tahu alat kecantikannya yang ia maksud itu. Kemudian, ibunya mengajak Darmi agar ikut ke pasar. "Kalau begitu, ayo temani ibu ke pasar," ajak sang ibu. "Aku tidak mau pergi ke pasar bersama ibu," kata Darmi yang menolak ajakan itu. "Tapi, ibu tidak tahu alat kecantikan yang kamu maksud itu, Nak," seru sang ibu. Setelah didesak dan dengan perasaan terpaksa, Darmi bersedia menemani ibunya ke pasar. Namun ia memberikan syarat. Aku mau ikut ke pasar dengan ibu. Tapi dengan syarat ibu harus berjalan di belakangku," kata Darmi kepada sang ibu. "Memangnya kenapa, Nak?" tanya ibunya penasaran. "Aku malu kepada orang-orang kampung jika berjalan berdampingan dengan ibu," jawab Darmi dengan ketus. "Kenapa harus malu, Nak? Bukankah aku ini orang tua kandungmu?" tanya sang ibu. Ibu seharusnya berkaca. "Lihat wajah itu yang sudah keriput dan pakaian yang sangat kotor itu. Aku malu punya orang tua yang berantakan seperti itu," seru Darmi dengan nada yang merendahkan. Walaupun sedih, sang ibu pun menuruti permintaan putrinya. Setelah itu, berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Si Darmi berjalan di depan, sedangkan sang ibu mengikutinya dari belakang sambil membawa keranjang. Walaupun keduanya adalah ibu dan anak, tetapi penampilan mereka terlihat sangat berbeda, seolah-olah bukan dari keluarga yang sama. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. Darmi, mau kemana kamu?" tanya temannya itu. "Ke pasar," jawab Darmi dengan pelan. "Lalu siapakah orang yang ada di belakangmu itu? Apakah dia orang tuamu?" tanya lagi temannya sambil menunjuk ibu Darmi yang membawa keranjang. "Tentu saja bukan ibuku, dia adalah pembantuku," jawab Darmi dengan nada sinis. Seperti disambar petir ketika sang ibu mendengar ucapan putrinya. Namun ia hanya terdiam sambil menahan rasa sedih. Setelah itu, keduanya pun melanjutkan perjalanan menuju ke pasar. Kemudian, mereka bertemu lagi dengan seseorang. "Hai Darmi, hendak kemana kamu?" tanya orang itu. "Ke pasar," jawab Darmi dengan singkat. "Siapa orang yang ada di belakangmu itu?" tanya lagi orang itu. "Dia pembantuku," jawab Darmi dengan kesal. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, jawaban yang dilontarkan Darmi itu tentu membuat ibunya semakin sedih dan sakit hati. Tetapi sang ibu masih kuat untuk menahan rasa sedihnya. Begitulah yang terjadi terus-menerus selama dalam perjalanan menuju ke pasar. Akhirnya sang ibu berhenti, lalu duduk di pinggir jalan. "Bu, kenapa berhenti?" tanya Darmi dengan heran. Beberapa kali Darmi bertanya, namun sang ibu tetap saja terdiam tidak menjawab pertanyaannya. Sesaat kemudian, Darmi melihat mulut ibunya yang berbicara perlahan sambil menengadahkan kedua tangannya ke atas. Ibu sedang apa?" tanya Darmi dengan nada membentak. Sang ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaan anaknya, namun ia berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka. "Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini.
Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal kepadanya ya Tuhan, ucap doa sang ibu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba langit menjadi mendung, petir menyambar-nyambar, dan suara guntur bergemuruh memekakan telinga. Hujan deras pun turun. Kemudian secara perlahan kaki Darmi berubah keras dan menjadi batu. Darmi pun mulai panik. Ibu, ibu, apa yang terjadi dengan kakiku? Tanya Darmi sambil berteriak. Maafkan Darmi, maafkan Darmi. Darmi tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Seru Darmi semakin panik. Namun apa hendak dibuat? Nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat lagi dihindari. Perlahan-lahan seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu terjadi dari kaki, badan, hingga ke kepala. Anak durhaka itu hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu, sang ibu masih melihat air menetes dari kedua mata putrinya. Semua orang yang lewat di tempat itu juga ikut menyaksikan peristiwa tersebut. Tak lama kemudian, cuaca kembali terang seperti semula, namun seluruh tubuh Darmi telah berubah menjadi batu. Batu itu kemudian mereka letakkan di pinggir jalan bersandar ke tebing. Oleh masyarakat setempat, batu itu mereka beri nama Batu Menangis. Itulah dongeng asal Kalimantan Barat berjudul Batu Menangis. Dari legenda cerita rakyat Batu Menangis di atas, pesan moral yang dapat kita ambil yaitu kita harus saling menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita, karena selain dari kerja keras kita sendiri, keberhasilan dan kebahagiaan seorang anak sangat bergantung dari doa kedua orang tua. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatul walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.